Jumpa lagi bersama saya Novita Angel di Three Chief Mother and Beyond. Kita kali ini di edisi Moms Talk kali ini akan ngobrol-ngobrol dengan seorang moms yang punya kegiatan dan aktivitas yang banyak banget. Ngajar iya, sekolah lagi iya, seorang ibu juga iya. Pasti penasaran dong gimana caranya sih seorang ibu ini dengan segala kegiatannya mengatur waktu untuk pekerjaan, untuk sekolahnya, dan juga untuk anak-anaknya, ya. Yuk langsung aja kita ngobrol-ngobrol sama Rosita Windsor. Apa kabar, Mbak Rosi? Baik, Jit. Sehat? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah hadir di sini di kantor Mother and Beyond. Kita mau ngobrol-ngobrol nih tentang banyak nih mau aku ulik sebenarnya tentang kamu. Nah, aku mau nanya dulu nih. Oke. 3 hal yang ada di pikiran Mom Rosi saat bangun tidur di pagi hari. Tadi pagi deh. Oh, tadi pagi. 3 hal. 3 hal ya. Aku pasti nomor 1 nggak tahu kenapa anak. Iya sih. Pasti nomor 1 anak ya. Yang kedua kebetulan orang tuaku lagi tinggal di Jogja, orang tua. Oke, karena jauh dari orang tua. Yang ketiga lagi doktoral. Doktoralku. Oke. Dan itu cukup sering nih 3 hal ini yang jadi kalau untuk anak setiap hari Yes, pastinya pasti, ya. Kalau pasti. anak ya. Kalau doktoral, kalau lagi ada deadline kayaknya Baru. gitu. berat Aduh, banget kok aku nih berat gitu kan. banget. Iya banget. Oke. Tapi kamu lagi sibuk apa sih Mom Rosi saat ini? Aku memang hari-hari itu ngajar ya. Aku ngajar di 2 universitas swasta gitu. Untuk pagi aku di universitas disebut Nggak apa-apa, it's okay. Aku di Prasetya Mulia dan satu lagi di Universitas Multimedia Nusantara. Jadi kamu sehari ngajar 2 kali sebagai dosen? Jadi memang seminggu itu kan 5 hari ya. Ada beberapa hari yang di Prasmul dan juga UMN. Ada juga yang di Prasmul aja, ada yang di UMN aja. Gitu. Dosen mata kuliah apa sih? Aku sebenarnya Mom Rosi? Rosita kan? Iya, Rosita. Aku megang misalnya kayak di Prasetya Mulia itu aku megang business communication. Terus aku juga megang professional communication juga. Terus di Multimedia Nusantara aku saat ini megang English for International Communication. Juga megang EPD ya, English for Professional Design untuk DKV yang gitu deh pokoknya. Gitu contoh-contoh mata kuliahnya. Oke. Apa nih Mom Rosi yang memotivasi untuk tetap berkarir meskipun sekarang juga udah punya anaknya 2, yang satu udah kuliah, yang satu lagi di SMA, ya kan year 11. Iya, year 11 betul banget. Memotivasi untuk berkarir. Iya. Ya emang pertama-tamanya memang sudah terlanjur menjadi dosen ya gitu, dan aku tuh jatuh cinta banget sama mengajar. Nggak ngerti kenapa aku tuh cinta banget sama mengajar. Dan pada saat aku mengajar itu kayak relate sama anak-anakku sendiri ya, karena aku tuh kan banyak mengajar anak S1 gitu kan. Jadi kayak interaksi sama anak sendiri gitu. Yang kedua juga mungkin karena apa ya, karena anak-anak juga ya gitu ya. Jadi ngajar dan masih ada waktu juga untuk anak gitu. Kalau ngajar itu kan nggak sampai malam ya, nggak sampai malam gitu. Jadi masih bisa fokus sama anak-anak juga gitu. Pagi itu masih bisa sama anak misalnya gitu. Betul juga ya, sebenarnya kan jam ngajar itu sama dengan jam anak sekolah. Ya kan, jadi di saat anak-anak udah pulang, kamu juga udah selesai ngajar. Bener banget. Gitu. Menarik banget nih. Nah, tapi ini ada kesepakatan nggak sih sama suami dalam hal pembagian waktu? Karena kan kadang-kadang kan walaupun memang udah diatur nih sama Mom Rosi bahwa ya udah nih kan aku pagi masih bisa sama mereka, nanti juga mereka pulang sekolah, aku juga udah di rumah lagi barengan sama mereka sore ke malam. Tapi kan mungkin ada beberapa momen di mana lah kok siang-siang di jam aku ngajar gitu kan. Ada nggak pembagian waktu antara kamu dan suami atau kesepakatan apa nih yang dilakukan bersama suami? Kalau aku tuh memang sangat pengen banget involve sama anak ya. Segala macam kegiatan anak kalau bisa tuh aku aja deh gitu. Misalnya ketemu dengan apa ya, rapotan misalnya, atau misalnya parents teachers meeting for example gitu. Tapi ada hari-hari yang memang aku ngajar, tapi tiba-tiba kok jamnya penting anak untuk ketemu dengan itu.
itu aku pasti diskusikan sama suami, dan dia yang aku aja, dia juga semangat gitu. Oh, justru kesempatan nih. Kemarin dia terus, aku aja. Oh gitu. Jadi looking forward sebenarnya di mana kamu nggak bisa ya. Iya gitu. Oh malah dia kadang-kadang nanya, ini kayaknya ada email ini deh gitu. Kamu lagi apa tuh, hari itu lagi ada apa gitu. Oh bentar ya, aku cek dulu ya lagi ada apa gitu. Oh aku ada sesuatu, aku aja ya. Kayak gini, ini kayaknya harus ketemu guru nih, kamu nggak bisa kan? Nggak bisa kan? Udah aku aja. Oh lucu. Oke. Nah, gimana kamu menyeimbangkan antara pekerjaan dan rumah tangga? Karena kan ini pasti juga tadi kan kalau ditanya waktu bangun pagi apa sih yang pertama terlintas, anak, lalu orang tua, ya kan, lalu pekerja doktoral. Nah ini kan anak pasti berkaitan juga dengan rumah tangga gitu kan, pasangan kita. Nah ini gimana tuh? How do you balance all gitu loh, between your work sama rumah tangga kan juga tetap harus. Tidak boleh kita udahlah ya, suami gue pengertian ya udahlah ya gitu kan. Kalau aku lebih ke komunikasi and scheduling. Oke. Jadi komunikasi aku sama suami, dan juga aku harus pinter-pinter scheduling gitu. Oke. Jadi biasanya aku di weekend itu schedule aku tuh aku merumuskannya itu udah jelas gitu. Dan memang kalau balancing waktu, pagi itu kan aku manusia pagi ya gitu. Jadi aku pasti bangun pagi, dan kalau anak-anak mau sekolah atau apa, ya aku pengen selalu ada buat mereka aja gitu pastinya. Gitu. Kalau aku bisa nganter ya nganter. Dulu zaman anak masih kecil ya pasti nganter ya gitu kan. Sekarang yang satu udah kuliah, dan yang satu udah kadang-kadang sama teman, kadang-kadang juga udah bisa sendiri kadang-kadang gitu kan. Nah, terus kalau misalnya kalau siang, kalau misalnya lagi kosong gitu, kalau misalnya ada perlu ngerjain apa, aku pulang dulu. Oh gitu, nyempetin? Ya, nyempetin. Walaupun jadi bolak-balik, nggak masalah? Nggak masalah. Aku pulang dulu, aku ngerjain apa yang kira-kira perlu dikerjain bersama keluarga aku, ngurus ini itu, aku kembali lagi, ngajar lagi gitu. Oke, jadi sebenarnya emang waktu itu bisa di-manage ya, asal pakai tadi Mom Rosi bilang scheduling itu penting untuk bisa tadi, ini kayaknya memungkinkan deh untuk aku pulang dulu, ini memungkinkan deh untuk aku melakukan hal lain dulu. Itu bisa jadi catatan tuh buat moms yang ngerasa bahwa gini, aduh emang bisa nih kita ngebalance semuanya, kita bisa mengatur waktunya tuh gimana caranya, ya kayak tadi, ada waktu singkat, mungkin ada waktu yang bisa kita pakai untuk sama keluarga, kabur dulu sebentar. Oke. Menyenangkan sekali untuk tahu itu. Nah, apa sih sebenarnya yang dirasakan paling menantang nih buat Mom Rosi ini sebagai ibu bekerja dengan karir yang cemerlang, apalagi sekarang lagi sekolah lagi? Apa yang the most challenging, yang bisa dibilang, aduh ini nih sebenarnya masih susahnya, aku masih berusaha untuk bisa mengatasi tantangan ini. Sebenarnya lagi-lagi waktu ya kayaknya ya. Karena kan memang cuma 24 jam. Lagi-lagi waktu, dan aku bener-bener nggak pengen kehilangan momen berharga buat anak dan suami. Jadi challengingnya tuh adalah bener-bener gimana aku harus bisa tahu schedule aku, schedule putra-putri, suami, dikomunikasikan, dan habis itu ya diprioritaskan gitu. Ya pasti bisa lah kalau misalnya kasarannya niat gitu ya, atau memang diatur sebaik-baiknya, pasti bisa sih gitu. Ya emang nggak bisa dipungkiri waktu ya. Jadi kenapa? Jadi ya mau nggak mau ya ngatur waktu aja sih gitu. Dan biasanya kita komunikasikan di weekend gitu ya. Hari Senin ada apa sih Dek gitu, hari Selasa ada apa sih Kak gitu, kira-kira ada yang penting apa gitu loh. Kok Mama nanya sih weekend ya, karena Mama schedulingnya di weekend gitu. Oke. Dan anak juga jadi terbiasa sekarang dong pastinya kan, walaupun apa sih nanya mulu gitu, tapi anak juga jadi paham bahwa ini cara supaya kita juga bisa tetap involved dalam keseharian dan kehidupan dan kegiatan mereka kan. Iya benar banget. Mereka kebetulan juga seneng cerita gitu ya. Dan kalau mereka cerita ya kita dengerin aja ya gitu, biar mereka juga ceritanya lebih banyak lagi gitu kan. Dan dibiasakan ada buat mereka, dan di-involve terus, sehingga kalau mau bikin pengaturan waktu, pengaturan jadwal, pengaturan sekolah dan segala macam, jadinya mereka juga terbuka ya. Iya gitu sih, benar-benar setuju banget. Gitu. Ada orang yang bilang bahwa enak ibu bekerja karena nggak perlu 24/7 atau 24 jam ngurus anak. Menurut pendapat Mom Rosi apa? Nggak setuju pasti? Nggak, karena dari tadi emang aku prioritasnya sebenarnya kebahagiaan aku sih anak, suami ya. Tapi memang pekerjaanku tuh nggak tahu kenapa bikin aku bahagia, karena kan aku bilang tadi aku senang banget ngajar gitu. Ya, berdiri di depan mereka, sharing knowledge, discussion, udah gitu giving them feedback gitu kan.
itu kayaknya happy aja gitu. Dan pada saat mereka mereka mendapatkan knowledge dan mereka mungkin konsultasi gitu ya, atau mereka berhasil melakukan suatu tugas dengan misalnya bagus gitu ya, aku juga bisa ngeliat kepuasan di muka-muka mahasiswa itulah gitu kan. Dan itu kayak ada bahagianya juga gitu ya, gitulah kurang lebihnya. Oke. Apa yang memotivasi Mom Sita untuk kuliah, Mom Rosie untuk kuliah lagi sampai S3 gitu? Maksudnya kan ya, ini udah banyak loh ngajar di 2 kampus, ngurus anak juga, ngurus suami juga, sekarang ngambil S3. Apa yang memotivasi dan dapat energinya dari mana sih? Kita pengen tahu. Apa ya, kalau dosen itu kan memang banyak sekali yang kalau dosen memang harus S2 ya, karena untuk ngajar satu kan harus S2. Betul. Gitu. Dan aku pengen nih suatu ketika aku pengen ngajar S2 juga. Baik. Iya. Dan memang kalau di dunia pendidikan kayaknya kalau enggak yang paling tinggi nih, itu kan sekolah kan S3 ya gitu. Kok kayaknya ngerasa ada yang kurang. Dan aku juga sebenarnya ada buka company gitu ya, company atas nama aku sendiri, itu training company gitu. Tuh, masih ada lagi tuh satu lagi tuh, lupa tuh kita ceritain. Oke, abis ini ceritain itu. Ceritain itu deh maksudnya. Iya, oke. Si Global English Academy itu, dan aku rasa kalau misalnya ilmuku tuh cukup aku mencapai jenjang ilmu yang tertinggi gitu ya, doktoral, kayaknya kepake banget sih untuk membesarkan company aku itu gitu, si Global English Academy itu. Ini apa Global English Academy ini? Mungkin cerita juga sama Moms. Jadi training company gitu kan, aku mikirnya nih banyak perusahaan-perusahaan, companies yang memang pada dasarnya mereka membutuhkan skills untuk diasah. Mungkin presentation skills ya, mungkin business communication skills. Basisnya bahasa Inggris aja deh gitu. Mungkin mereka presentation, aduh aku masih agak nggak pede deh. Gimana caranya ya untuk presentation, apalagi presentation pakai bahasa Inggris, for example gitu. Jadi aku bentuklah tuh zaman pandemi itu kan. Zaman pandemi kan ngajar kan dari rumah tuh. Betul. Aku berpikir aku ngapain ya gitu ya, kira-kira yang masih bisa bermanfaat buat diri aku, anak-anak, suami, dan kedepannya nanti mungkin pas pensiun gitu kan. Bikinlah PT. Bikinlah PT. Terus ya udah, akhirnya aku mau coba membesarkan si PT ku itu sambil ada kesempatan S3 doktoral gitu. Jadi ya udah sekalian aja ya. Oke, permisi numpang tanya, itu waktunya gimana ya? Ada tambahan satu lagi gitu loh. Itu gimana cara mengatur? Karena kan di situ kan pasti juga ada tim dong. Ya, nah itu gimana tuh caranya mengatur itu juga, waktu untuk ada di situ juga? Aku memang benar-benar scheduling aja, lagi kembali ke schedule ya. Oke. Jadi misal aku kan manusia pagi ya, jadi mungkin sudah ada apa ya istilahnya kalender yang misalnya jam sekian sampai sekian aku ngapain dulu gitu. Aku misalnya Zoom meeting sama timku dulu misalnya, terus jam 8 aku ngajar gitu, jam 12 aku mungkin ke sekolah anak gitu untuk let's say ngambil raport misalnya gitu. Terus jam 1 aku mungkin makan siang dulu sama suami. Kelasnya lagi mungkin jam 3 mungkin gitu. Terus ya udah aku kembali ngajar. Nah, biasanya kalau di university tuh udah selesai semua jam 5 ya, udah selesai semua. Bisa pulang gitu ya, ketemu dengan anak-anak, spend time gitu, terus habis maghrib kuliah deh. Di sela-sela sambil lagi nunggu kelas juga sambil ngatur company kamu dong. Karena memang kan kita ngedeploy teachers, tutors ke companies gitu. Ya kan zaman sekarang enak ya, betul, ada handphone, udah lebih ada mudah online itu. Yang penting perencanaan waktu kali ya. Iya benar. Dengan segala aktivitasnya Mom Rosie ini, value apa yang Mom Rosie tanamkan kedua anak kamu? Apa ya? Apalagi ada anak perempuan, anak laki. Iya, oke. Aku sih kayaknya kalau ke anak lakiku ya, aku selalu ngasih nasihat ke putraku, kalau bisa jadikanlah orang tuamu ini teman kamu. Dalam artian nih, kamu kan jauh nih di Tokyo, jangan takut untuk cerita apa-apa. Cerita aja gitu, karena kan biar gimana pun siapa sih yang mau akan nolongin mereka, ada buat mereka, kalau enggak orang tua gitu. Zaman boleh berubah ya, pergaulan segala macam boleh berubah, tapi kalau mereka deket sama orang tua, paling enggak nih nasihat-nasihat yang kita berikan itu paling enggak mereka akan menjadi acuan ya, atau inget gitu ya. Betul. Aduh, setuju. Mama ngomong gini gitu, apa gitu. Nah kalau untuk anak perempuanku
ya mungkin lebih dekat lagi ya, karena kan perempuan ya. Betul. Jadi lebih enak lah gitu ya. Jadi aku sih apapun juga yang kamu ambil nanti, misalnya kuliah apa gitu ya, itu kan pilihan kamu. Ya, yang serius aja. Fokus gitu. serius. Fokus aja. Betul. Fokus serius gitu. Kegiatan favorit apa yang paling suka dilakuin bareng sama keluarga, sama suami, sama anak perempuan, sama anak laki-laki yang ya aku paling seneng nih dan kayaknya tetap diupayakan, mungkin kalau nggak bisa setiap minggu, nggak bisa setiap hari, paling nggak ya masih sering dilakukan. Apa Mom Rosi? Aku as simple as makan bareng. Iya sih, itu gampang banget loh. As simple as makan bareng ya, kayaknya emang. Cari waktu di tengah kesibukan mereka, makan bareng atau berenang bareng. Oh iya, bisa juga. Berenang bareng gitu ya. Nyemplung bareng, terus ngobrol-ngobrol, makan di pinggir kolam gitu. Iya sih. Atau ya paling ya movie night, itu udah paling enak banget ya di rumah ya. Ngumpul semuanya, rebutan deh mau film apa ngebahas film habis itu ya kan. As simple as that sebenarnya. Nggak repot keluar rumah juga sebenarnya ya. Tapi kalau karena si kakak jauh ya, memang kita juga looking forward kalau dia pulang, pengennya juga liburan sih pastinya. Iyalah, karena jarang ketemu kan. Karena kalau liburan kan kita nginep bareng, pergi bareng, traveling bareng, semuanya bareng. Misalnya cuma 3 hari ya, simple as 3 hari ya. Dan 24 jam kita bareng tuh. Ya, banget di situ. Iya meskipun sih. cuma kemana gitu ya. Betul. Nah, aku pengen tahu deh, pernah nggak sih terbersit gitu? Ada sedikit kayak penyesalan dengan keputusan Mom Rosi ini menjadi seorang ibu bekerja dan aktif dengan segala kegiatan dan aktivitasnya Mom Rosi. Ada nggak? Mungkin di saat lagi momen-momen ngumpul sama moms yang lain gitu, atau melihat ada sesuatu apa yang, aduh, kenapa ya gitu loh. Mungkin kalau penyesalan enggak ya. Penyesalan mungkin enggak, tapi lebih ke yang aku malah ngerasa dengan aku bekerja, aku juga bisa punya let's say penghasilan, bisa punya karir, aku juga bisa punya kegiatan yang lain. Tapi aku masih bisa ngatur waktu juga buat anak-anak dan suami. Jadi nyesel sih sama sekali enggak ya gitu. Mungkin kalau misalnya tiba-tiba aku lagi nggak bisa aja, nggak bisa datang buat anak A ngapain atau anak B ngapain gitu ya, lagi-lagi ya komunikasi ya sama suami, bisa nggak sih gitu, bantu untuk datang, bantu untuk ngurus itu gitu. Tapi kalau apa ya, dengan moms lain masih ada hari esok kayaknya ya. Iya, gitu. benar juga. Pas aku libur aku ikut deh gitu kan. Sering juga kan moms jalan-jalan atau moms pergi kemana, aku paling tungguin aku libur dong. Iya. Next time aku gabung ya. Iya. Terus gimana ya? Iya, mungkin penyesalan enggak, tapi lebih kayak ya nggak bisa nemenin, ya udah deh nggak apa-apa, ada next time gitu kan ya. Nah, ini juga ada penting nih, biasanya nih kalau anak dari orang tua, khususnya ibu bekerja, biasanya tuh kadang-kadang suka ada protes-protes kecil. Kayak dulu anakku yang perempuan yang kecil pernah protes sesederhana karena dulu aku siaran pagi tapi aku nggak bisa nganterin dia pagi-pagi. Ya kan ada konsekuensi kan gitu yang jadi aku nggak pernah bisa nganterin dia tiap pagi, tapi bisa jemput. Tapi kan kalau buat anak-anak mungkin ngeliatnya ibu-ibu lain nganter. Pernah nggak dapat protes apa gitu dari salah satu anak kamu? Protes kemarin waktu aku awal-awal doktoral, karena kan setiap hari kuliahnya itu dari jam berapa aku lupa ya, jam 7 sampai 9 ya. Yang mestinya mereka udah waktunya bercerita atau mungkin waktunya apapun segala macam itu, ya aku nggak bisa diganggu. Ya nggak ada tuh di situ juga kan. Gitu. Dan mereka nanya, kenapa sih? Karena dia gitu. Ya nggak bisa dong, karena mama kan lagi sekolah lagi gitu ya. Paling protes-protes kecil aja ya gitu. Waktu mereka kecil dulu mungkin karena aku nganter sekolah sih ya. Oh tetap ya, bener-bener. Karena emang buat anak sebenarnya nganter sekolah sih. Dan kalau aku kosong, aku ikut kumpul sama ibu-ibunya kalau kosong, nunggu jam ngajar, ya kan? Jadi pengen tahu juga dong, ibu-ibu itu ada berita apa ya, gitu tentang anak-anak kita gitu. Jadi kalau protes nganter gitu nggak terlalu ya, mungkin protes-protes kecil aja sih yang nggak terlalu berarti sebenarnya. Iya, nggak berat lah istilahnya ya. Karena masih sekali lagi masih bisa kabur pulang ke rumah aku. Betul. Mom Rosi, apa nih yang ingin Mom Rosi sampaikan buat para ibu bekerja, moms yang bekerja yang mungkin saat ini sedang dalam apa ya, masa-masa dilema, karena kan kita tahu membagi waktu itu nggak mudah. Tadi Mom Rosi sendiri juga bilang tantangan yang paling dirasakan adalah membagi waktu, walaupun udah dengan schedule yang udah diatur banget, tapi adalah yang tetap kayak aduh kurang nih waktunya. Kita tahu banyak banget yang ngerasa
mom yang bekerja atau mom yang memilih untuk ambil sekolah lagi atau apapun beraktivitas dan berkegiatan merasa feeling guilty karena meninggalkan anak. Kok kayaknya aku kayak nggak ada buat mereka. Nah, apa nih Mom Rosie yang ingin disampaikan nih buat para moms ini? Kalau menurut aku tetap semangat aja ya, tetap semangat karena itu bisa dilakukan kok. Kalau menurut saya ya bisa dilakukan jalan bersamaan, baik pengurus keluarga, baik pengurus anak, baik juga kegiatan apapun yang mereka sedang lakukan saat ini, baik bekerja, baik bisnis, baik yang lain, tetap semangat dan tetap jalanin aja. Jalan dua, sebagai ibu, sebagai istri, dan sebagai seseorang bekerja bisa kok kalau menurut aku. Jadi semangat aja, terus udah gitu ya tetap apa ya, cari cara bagaimana tetap dekat dengan anak dan suami sih. Tapi kalau menurut aku bisa gitu. Ya, bisa banget gitu. Bisa banget. Mungkin kalau ada saat-saat berat ya, kalau ada saat-saat berat ya mungkin apa ya, tujuan utama berkegiatan itu kalau aku kan memang aku juga pengen apa ya, ada karir atau ada sesuatu yang bisa aku lakukan sebagai wanita, nggak cuman let's say minta dari suami, meskipun juga dikasih dari suami ya gitu, tapi ada penghasilan mandiri gitu kan, mungkin bisa buat orang tua gitu benar. Atau mungkin bisa buat anak juga gitu ya. Jadi nggak apa-apa, jalanin aja dengan apa ya, semangat gitu ya kayaknya. Iya, ups and down biasa lah ya. Kayaknya gitu ya. Jadi tahu banyak ya tentang kehidupan sebagai dosen, kehidupan Mom Rosita Windsor yang kita tahu punya banyak aktivitas, punya usaha sendiri juga, sekolah lagi juga, ibu dari 2 anak juga gitu, istri juga yang memang ini semua juga balik lagi pada dasarnya anak kita pasti bangga kok, ya nggak sih? Kayaknya sih ya. Pasti ya. Karena gitu. juga memang oh enak ya, mama sebentar lagi dokter. Berarti aku bisa bilang ke teman-teman aku, mama aku bu dokter. Oh iya emang. Bener. Emang iya. Ya kan, kayak kecil itu kan suatu bentuk kebanggaan dan dari terharu anak-anak ya. kita. Oh ternyata anak-anak appreciate banget ternyata gitu. Betul. Sukses selalu, semoga lancar semuanya ya. Dan semoga cepat selesai. Amin ya. Segera jadi dokter, habis itu profesor ya. Amin. Terima kasih juga buat moms yang sudah menyaksikan Momstock edisi kali ini. Semoga dengan berkenalan dengan satu profesi ibu dosen ya, gimana caranya mengatur waktu, membagi waktu antara keluarga dan juga kegiatan dan juga karir itu sebenarnya bisa banget dilakukan. Bisa dicontek tuh caranya dari Mom Rosie, yaitu scheduling. Itu penting kok, dan itu juga sebenarnya kan membiasakan kita juga untuk disiplin dengan waktu ya kan. Ini juga sebenarnya kalau semuanya diatur dengan baik bisa kok kita lakukan moms. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini, obrolan kita bermanfaat untuk moms dan juga bisa menjadi inspirasi untuk moms semuanya. Sampai jumpa.